Baik, di segmen ini saya akan minta ke Pak Amir Sambodo menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Dolfi tadi. Pak Amir, kalau disebutkan memang masalahnya adalah soal apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, kenapa itu tidak dilakukan oleh Pak Hatta saat menjabat sebagai Menko Perekonomian? Mungkin bisa Anda menjawabnya. Jadi saya ingin melihatnya begini, Mas Indra ya, dan para pemirsa sekalian. Kita nggak usah debat semantik, dibolak-balik seperti itulah. Yang penting itu, Pak Prabowo itu menjanjikan kepada rakyat. Kalau Pak Prabowo sebagai presiden, yang tadi dipersoalkan semantiknya, kebocoran dan potensi itu akan dikembalikan. Jadi kita nggak bisa kemudian, kenapa Pak Hatta nggak bisa? Saya ambil contoh satu saja, satu ya. Mengenai pencurian ikan. Kita mau nyalahkan siapa? Kita nggak bisa menyalahkan Angkatan Laut, karena memang anggarannya tidak cukup untuk membeli kapal. Tapi kan terjadi. Apa itu bukan kebocoran kekayaan kita? Belum lagi nanti potensi perbatasan laut di Laut Cina Selatan yang itu potensi minyaknya tinggi. Kalau kita tidak siapkan, itu real loh, bisa masuk kepada APBN. Terus kemudian cost recovery, ya, kemudian produksi minyak yang turun, pajak yang tidak tertarik. Nah, Pak Hatta berusaha seoptimal mungkin, tetapi kan ada kekurangan tadi bahwa pajak kita stafnya kurang. Di pajak sendiri terjadi juga kebocoran yang memang korupsi. Terus kemudian banyak hal yang lain, dan kalau saya mengikuti pada waktu Pak Hatta sebagai Menko, semua persoalan itu dibahas oleh Pak Hatta. Bahkan ditunjuk oleh Presiden sebagai ketua tim renegosiasi. Karena kesannya seperti ini, Pak Amir. Kesannya apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam mengkritisi kerja dari pemerintahan saat ini, di mana Pak Hatta ada di situ. Itu secara politik. Kalau secara politik, Mas Indra, kalau secara politik kan bisa dibolak-balik. Tapi kembalikan kepada rakyat. Kalau ada calon presiden seperti Pak Prabowo menjanjikan, kalau saya jadi presiden, kata Pak Prabowo, 1.000 triliun itu akan masuk pada APBN. Makanya tax ratio dengan jelas disebutkan oleh Pak Prabowo akan 14% sampai 16%. Ya, tax itu bagaimana kita mengambil tax. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu 7% sampai 10%. Jadi kalau Bung Dolfi ini dulu yang ngajarin ekonomi saya, mau mengkritik, lihat esensinya. Jadi jangan dilihat cuma bergerak di semantik, terus hanya politik kulitnya saja, menyalahkan itu, menyalahkan ini. Tetapi sekali lagi, rakyat itu ingin mendapatkan yang 1.000 triliun itu minimum. Tadi Bu Sri Palupi juga mengatakan bisa lebih besar dari itu. Masuk dong APBN. Kita nggak perlu blame yang sekarang yang. Berarti intinya APBN kita kalau misalnya Pak Prabowo artinya bisa 2.800 triliun ya? Ya, kalau pertumbuhan ekonomi dijanjikan 7% menuju 10% pada 2019, ya kita akan berusaha ke sana memang. Nah, sekarang dari Pak Jokowi kan ditanya oleh Pak Prabowo juga, bagaimana renegosiasi kontrak, berapa pertumbuhan ekonomi, berapa pembukaan lapangan kerja, dari mana membiayai kartu sehat, kartu pendidikan itu. Jadi nggak bisa cuma janji-janji saja, tapi tidak ada sumber pembiayaannya. Baik, saya ke Bu Sri Palupi sekarang. Bagaimana sumber pembiayaan tersebut. Bu Sri, kalau Anda sebutkan tadi agar tidak ini berdebat semantik, tapi apakah ini hal mendasar juga sebenarnya yang harus perlu dibahas, atau ada hal yang lebih besar lagi di balik itu? Ya, saya kira yang pertama-tama apa yang disampaikan Pak Prabowo ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Yang pertama adalah akurasi data. Saya kira Indonesia punya persoalan dengan ini. Akurasi data, bukan hanya di sektor penerima, di sektor pengeluaran ya APBN, tetapi sektor penerimaan. Kita tidak pernah punya angka yang akurat. Padahal yang namanya perencanaan pembangunan itu jelas mengandaikan akurasi data. Itu pelajaran penting yang kita dapat dari debat soal kebocoran ini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang lebih mendasar dari itu adalah saya melihat ada persoalan serius menyangkut pemahaman masalah ya. Pemahaman masalah, dan yang kedua adalah soal keadilan dan pemerataan. Pemahaman masalah ini saya melihat misalnya karena ini ada hubungannya dengan tadi yang kebocoran. Itu misalnya program pertanian, pencetakan sawah ya, pencetakan sawah, kemudian hutan-hutannya rusak. Ini saya kira Pak Prabowo perlu memahami masalah secara lebih mendasar yang dihadapi bangsa ini ya. Pertama jelas pencetakan sawah itu lahannya di mana gitu. Dari Sabang sampai Merauke kita ini sudah dikapling-kapling oleh pemerintahnya sekarang dengan program MP3I.
kemudian hutan rusak. Nah ini sangat mendasar. Hutan rusak itu ya direhabilitasi. Tetap jadi hutan, Tetap menjadi hutan, bukan untuk dicetak sawah-sawah seperti yang terjadi sekarang ini gitu. Hutannya sudah rusak, kemudian disawit yang belum lagi itu mengandaikan kita sudah tahu lah 1 juta sawah itu sudah dilakukan oleh pemerintahan yang sebelum-sebelumnya dan itu gagal gitu. Dan itu saya kira. Jadi program ini maksudnya tidak memahami masalah menurut Anda? Menurut saya tidak memahami masalah yang kita hadapi secara mendasar untuk Indonesia ini ya. Kemudian yang soal sawah itu jelas orientasinya Jawa gitu. Mengapa saya katakan tidak memahami masalah? Mayoritas kalau kita bicara pertanian, mayoritas lahan Indonesia itu lahan kering gitu. Nah, kenapa tidak mengarah ke sana gitu? Substansinya adalah tidak memahami masalah. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Dolfi, Bu Sri Palupi dan juga Pak Amir Sambodo telah meluangkan waktu untuk